Hai, butuh inspirasi untuk membuat weddingmu berkesan? Dapatkan dalam buku saya, My Storytelling Wedding Ideas, yang bisa kamu pesan di nulisbuku.com. Halo Eden Lovers, kenapa ya hari Senin, bukan pagi lagi sudah, siang-siang terus kita live? Karena biasanya kalau Senin itu kan kita bagi-bagi ilmu untuk Eden Designing Yours DIY. Jadi kita ngajak teman-teman Eden Lovers semuanya, termasuk yang kita ajak di sini sekarang, Diana, itu untuk bikin gimana caranya kita bikin art and craft dari barang bahan yang ada di keseharian kita, kemudian kita jadikan dekor yang cantik. Nah, tapi yang berbeda dari biasanya, kita sekarang ditemani sama Diana. Tada! Diana adalah sebetulnya salah satu manten Eden atau Eden Lovers juga yang berkarya ya. Kamu boleh bagi tanggal weddingmu. Aku meritnya 5 Juli tahun kemarin. Tahun kemarin, tepat. Nah, kenapa Diana ini kita ajak? Soalnya Diana ini punya cerita yang menarik, cerita yang spesial selama mengemas weddingnya. Nah, nanti ceritanya sambil kita berbagi, sambil bikin DIY kita ini. Oke? Bahan-bahannya habis ini akan kita beritahu. Tapi, ini Din, kita ini mau bikin namanya rustic hanging flower pot. Biar teman-teman Eden Lovers semua tahu, biasanya tak tunjukin gini. Ya. Nah, sekarang dia nanya yang diajarin. Jadi gini nih, kita bikin pot kalau digantung. Nah, pot digantung itu kalau misalnya dalam jumlah yang banyak, kan kebayang ya kayak waktu di weddingmu, kamu bikin origami dalam jumlah yang banyak jadi mengesankan. Iya toh? Kalau nanti teman-teman mau bikin dalam jumlah banyak ya boleh. Kalau mau bikin dalam jumlah hanya 1, 2, 3 dibayangkan di depan teras itu ya kan ya bagus ya. Senang-senang atau bahkan digantung di kamarnya. Kadang-kadang itu ada Eden Lovers ini sebenarnya bukan usia married tapi usia remaja juga banyak. Jadi mereka itu yang ngeliatin Instagram itu bahkan ada yang jauh dari usia married. Tapi ngikuti untuk ikutan bikin kayak gini. Bentuk jadinya nantinya itu seperti ini. Jadi ini kita sengaja kerjain sebagian karena tahu kalau semua dikerjain saat ini juga nggak selesai, nanti nggak pulang-pulang Sampai sore. Iya, tepat. Karena kalau semua mau beneran dikerjakan, nunggu kering ini, nunggu ngelipet ini bunga aja butuh berapa orang nanti ya itu, berapa orang dan berapa lama. Nah, kita bikin potnya sama isinya deh. Oke, kita mulai dulu dari yang bunganya atau potnya dulu ya? Bunga dulu mungkin. Bunga dulu ya. Oke. Nah, bunganya itu kita bikin dari tisu. Tisunya menghilang dari meja bahan. Oke. Ada tangan-tangan gelap keluar dari kamera. Ini merek nggak boleh kelihatan kan, kita nggak di endorse ya, jadi ditutupi. Oke, jadi bahannya simpel sih. Ya seperti yang tadi tak bilang, kita bikinnya harus bisa pakai bahan yang mudah ditemukan di sehari-hari. Makanya di sini bahannya itu cuma tisu ini, ambil satu, terus habis gitu nanti kita bakalan butuh kawat hijau. Kawat hijau juga menghilang dari meja bahan. Kawat hijau keluar lah. Kawat hijau keluar lah. Dan tadi sudah dipotong-potong. Harusnya kawat hijau itu di panjang-panjang tadi panjang, terus kita potong jadi 3 supaya tujuannya supaya hemat. Sudah bahannya memanfaatkan yang ada, terus boros-boros bahan kan sama aja. Nah ini tadi kan sepanjang ini, nah terus kita potong. Makanya kita akan butuh tang potong. Tang potong, terus kita butuh juga floral tape. Nah, untuk bungkus biar kelihatan cantik toh, karena jadinya bunganya itu bakalan seperti ini tuh. Supaya nggak berantakan. Iya. Jadi kelihatan kayak mawar-mawar putih ya. Ini loh guys. Ala-ala YouTube. Pakai background. Ya sudah pintar. Terus habis gitu kita butuh isolasi bening. Isolasi bening. Ini. Oh, yang kecil. Yang itu. Ya. Isolasi bening dengan kontainernya lengkap. Nah ini kita letakkan di sini. Kok gede ya? Di sini. Ini ya. Nutupin atau kelihatan. Oh iya.
Terus kita butuh gunting pastinya. Nah, dan tang potong yang tadi. Oke. Nah, sekarang pertama, cara lipatnya sebetulnya gampang. Karena kamu paling pengalaman dengan origami burung. Waktu itu kamu bikin burung 500 tadi. Rasanya sih 500. Cuman bikinnya lebih sih, takutnya kan ada yang sobek. Oh, tak tunjukin ya. Tak tunjukin weddingnya Diana. Kalau mau tahu lebih banyak itu bisa lihat di YouTube channel kita. Sebetulnya ada. Nah, ini di Instagramnya Eden Design. Ini lihat. Nah, di Trimurti. Trimurti dan konsepnya di sampingnya kolam. Ya. Jadi keren sekali karena Diana ini waktu itu sampai bikin origami. Jadi sangat personalized weddingmu itu sebetulnya. Aku sangat berkesan sih yang origami itu. Karena kamu manten kedua dalam 17 tahun pengalamannya kita yang mau custom made weddingmu. Dulu ada yang melipat burung itu juga. Oh tidak deh, yang burung yang satunya itu kita yang melipat 10.000 burung. Oh iya. Sama itu ada yang pernah satu weddingnya 250 orang semua digorengin kacang mente sama mantennya. Jadi dibikinin kacang mente, terus habis gitu dibungkus yang cantik buat souvenirnya. Itu. Terus ini lagi fotonya weddingnya Diana yang di full side. Lihat ya di Instagram kita, nanti cari. Oh ya, di situ kan kita juga tulis ya nama Instagramnya Diana ya. Iya. Dan dari Eden sudah bisa sih sebetulnya kan ada label vendornya. Iya. Oke. Nah, kembali waktu itu kita sambil ngelipat-ngelipat ya. Sambil ngelipat, aku sambil bikin. Aku jadi penasaran. Waktu itu tamumu berapa ya dia yang di Trimurti waktu itu? Sekitar 200 sih. 200 ya. Soalnya kan memang private banget, cuma udah saudara-saudara itu pun keluarga yang benar-benar dekat sama teman-teman dekat aja. Oh, oke. Ini dilipat diagonal dulu ya, Din ya. Lipat diagonal 1. Lalu sudah. Nah, kita lipat diagonal satunya. Jadi kita ngambil sisi silangnya aja. Biar dapat jejaknya. Waktu itu berarti tamu 200 itu dibikin datang bersamaan atau ada shift? Kan yang awal kan itu ini kan apa seremoninya ini. Seremoni yang Wedding ceremony Iya. pemberkatan pernikahan. Iya. Ya, itu kan nggak semuanya datang. Oh. Jadi yang benar-benar yang mau datang dan benar-benar harus datang sih. Iya, keluarga. keluarga inti. Iya. Jam berapa ya? Waktu itu masih agak terang kok langit. Jam 4. Jam 4 ya. Terus kita kan dulu sempat ngerancang ini di pohon besar, pohon beringin ya, itu pohon beringinnya Mercure. Itu benar-benar last minute banget ya. Aku juga ketemu Edennya tuh last minute banget. Benar-benar. Kamu ingat berapa lama sebelum weddingmu kita ketemu itu? Aduh, itu kayaknya sebulan lebih ya. Sebulan lebih ya. Itu benar-benar super pokoknya. Aku benar-benar udah hopeless, udah doa, istilahnya ini kayak sepertinya Eden ini dikirimin dari Tuhan kayaknya. Ya syukurlah ya. Benar-benar yang mengikuti apa yang aku diinginkan gitu. Diinginkan sama diimpikan itu Beda. ada beda. Oh gitu ya. Kalau itu dua-duanya. Dua-duanya. Oke, habis gini, nah, jangan pinter kok makanya tenang. Oh, oke, ini aman. Ini sorry, dilipat ke atas. Dilipat ke atas. Dua-dua sisinya ini dilipat ke atas. Nah. Tapi tisu itu ya begitu itu ya. Kalau kita lipat ini dia kan Langsung pendek. Dan dia juga bergeraknya tidak benar-benar kayak setajam kertas. Jadi agak bengkok-bengkok. Dia punya aku agak rapi. Tapi untungnya kita bikin bunga. Coba bikin tempat sampah sudah gak karuan. Itu juga cuma air dikit langsung bonyok. Nah dari sini, terus nanti ini kita ambil sininya dulu. Nah ini kita bikin kotak. Jadi tadi kalau katanya Diana agak mirip-mirip sama origami bikinannya Diana. Burung. Iya. Aku sampai kaku. Itu ukurannya sama semua nggak ya? Sama sih harusnya. Harusnya sama karena kertasnya kurang lebih. Oh enggak, itu selang-seling sih, ada yang kecil aja ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Supaya kan kesannya kan naik turun itu kan Waktu pas itu kan kita sempat punya pemikiran mau digantung di lorong yang sampai luarnya toh. Cuman kan kesulitan masalah izinnya tuh. Dan harus pasang tenda-tenda otomatis di sana ya toh. Tapi tak bayangkan kalau sampai jadi bikin origami untuk seluruh itu
keburu nggak ya kalau bayar waktu itu? Aku Kamu keburu mengerahkan sih. berapa tenaga itu? Waktu itu kan Ya, emang apalagi? dadakan ya. Hmm. Dadakan, jadi aku sempat juga waktu itu kan pulang pergi Makassar. Jadi Ah. aku di mana-mana itu aku bawa kertasnya. Nggak bawa sih, beli di lokasi yang sama. maksudnya. Terus aku mengerahkan ponakan-ponakan, mbak-mbakku dalam hal melipat-melipat semua. Tapi ya pola-polanya sih. Tapi yang pada saat yang sulitnya tetap aku, soalnya takutnya nggak rapi. Oh, ini ujung paruhnya. Jadi kayak lipat-lipat yang segitiga tadi itu Iya. terus aku cut nanti yang lanjut. Oh iya benar juga ya. Soalnya kan makan waktu juga. Rapi semua jadinya. Kayak yang mengerjakan itu memang benar-benar ngerti apa yang dikerjakan. Nah, kalau sama mbak-mbaknya semua belum tentu mereka jadinya bagus. Iya. Ponakannya belum tentu kok. Makanya jadi ketika mereka kepo itu apa ya udah kamu bantuin lipat bawah aja. Itu betul-betul wedding yang berkesan soalnya melibatkan orang-orang terdekatmu beneran. Biasanya kan kalau wedding yang gede, nah ini nih yang asik ini ya dari pengalamanmu. Wedding yang intimate, wedding yang punyamu itu justru kesannya dapat karena melibatkan orang-orang terdekat. Ya, toh semua ikut sumbang dan ikut sumbangnya secara sukarela dan bahagia. Iya, dan dadakan sih. Iya, dadakan. Soalnya sebenarnya sih aku kan pas papaku waktu itu kan sempat sakit. Oh iya. Sempat sakit. Jadi kan aku bolak-balik Makassar, Surabaya, balik-balik. Mm-mm. Itu terus Dilipat ke sini ya, Din. diangkat ke atas. Diangkat lipat ke sini. Oh, papamu sakit ya? Pak? Iya, jadi itu yang lucunya itu pada saat aku udah nggak ada tahun lalu juga. tahun lalu. Oh. Jadi benar-benar itu apa wedding yang sangat Mm-mm. ada suka dukanya banget sih. Iya, Jadi- berkesan semuanya. Iya. Jadi itu waktu pas aku ingat banget itu pas papaku sakit kan aku sempat pulang. Jadi aku rawat di rumah sakit dan aku tuh membawa burung-burung itu mengerjakan itu di rumah sakit. Jadi kamu menjelang weddingmu sambil bawa ini itu sambil Iya, jagain pikir- papa juga. Pikir kan habisin waktu daripada nganggur. Iya benar. Berapa lama itu? Itu di rumah sakit semingguan ya. Semingguan. Waktu weddingmu masih ada? Masih ada, cuman kan nggak sempat ikut, Gak sempat ikut ya? nggak sempat hadir. Jadi di Diwakili Makassar? di Makassar. Berat pasti itu waktu itu. Ya. Apa yang bikin kamu bisa? Ya pokoknya kamu to the plan gitu gimana caranya? Iya pertama sih awalnya pada saat soalnya kan papa sempat 2 minggu sebelum hari H itu kan Jika sempat sambil drop. buka gini bisa. Nah, ini sambil ini yang dibuka. Oh iya. Nah ini dibuka terus ini kita tidurkan ini. Ini sini. Nah, ya itu masuk ke dalam betul. Nah terus dia buka gini. Nih punya aku udah packing semua. Sekali lagi untung ini bunga ya toh. Jadi kan semua garisan yang nggak rapi akan menyamar. Gini. Terus habis gini dibalik. Berarti waktu itu lanjut-lanjutin tadi. Sempet aku pengen cancel sih sebenarnya. Oh. Soalnya kan sempet 2 minggu sebelumnya tuh papa tuh drop dan masuk ICU. Terus yang bikin kuat doa. Ya kita semua pasti keluarga doa dan aku sempat udah ngomong sama keluarga besar nih apa ya, maksudnya apa tak undur tak atau apa, aku kan juga soalnya nggak enak. Maksudnya ya nggak tenang ya. ngobrol ini. Ya kebetulan sih mungkin udah agak setengah-setengah move on ya. Iya. Jadi mungkin pada saat ada yang lewat mungkin bikin sedih ya mungkin masih Iya. cuman ya aku berusaha tegar karena depan kamera. Oke. Tapi untungnya kita bikin bunga dari tisu. Jadi Iya. kalau ada apa-apa Oh iya langsung ya. langsung siap Dan banyak stoknya guys. Oke, terus nih. Jadi waktu wedding hari H papa di rumah sakit. Terus kamu sempat punya pikiran untuk aduh ini di cancel, diundur, sampai pesta sekalian. Iya maksudnya pikir diundur aja atau apa gitu kan. Nunggu Cuman- papa sehat. Cuman pas waktu itu keluarga besar kan pas sebelum balik ke Surabaya lagi kan papa berangsur lebih baik lagi. Terus aku juga udah ngomong-ngomong sama papa bilang pak aku pulang dulu ya minggu depan aku udah married. Papa udah iya papa. Itu padahal papa belum papanya ICU-nya itu nggak bisa ngomong waktu itu soalnya lemes banget Hanya bisa ngangguk Heeh. gitu. Terus itu udah komplikasi sih soalnya kan memang ada gula dan lukanya itu udah infeksi banget soalnya kan luka basah. Oh iya. Usia berapa ya? Kemarin kan harusnya tahun lalu itu ulang tahunnya yang ke-70 tapi beliau pergi itu tanpa tanggal 31 Juli.
Jadi beda dikit ya habis weddingmu. Jadi aku pas habis wedding itu Langsung 3 hari pulang. aku langsung balik lagi. Iya, berarti sempat ketemu lagi. Sempat ngerawat sih, makanya aku bersyukur banget itu Iya. sebelum dan sesudah wedding itu aku sempat benar-benar ngurusin papa. Iya. Jadi Yang ya paling udah penting ya, kayak Din, ya. gini. Bisa ketemu lagi, apalagi cukup waktu untuk nemeni. Ya memang aku sendiri baru-baru ini aku juga kehilangan buku suamiku. Dan tiba-tiba sekali, jadi ya Kayak apa ya? aku baru kali itu aku merasakan kehilangan yang kayak kayak nggak kebayang sama sekali gitu. Ini kok pas banget temanya sama tisu ya. Iya, jangan. Enggak sih, enggak. Aku berusaha tegar. Semangat. Oke, berarti sudah hampir setahun ini ya. Iya, udah berusaha. Oke, kita bahas yang senang-senang dulu lagi. Jadi waktu itu yang menguatkan kamu seperti itu untuk tetap jalan, terus yang senang membantu kalau nggak salah Melia ya. Itu Melia juga detik-detik terakhir. Iya, Jadi pasti dia dadaan juga. Jadi gini, Ini aku beda itu ya. sebenarnya agak-agak apa ya? Agak-agak Ini dibawa ke sini. Jadi dari tadi yang sini, terus dia dibawa noleh ke sini. jadi dibuka dulu. Ini satu ini aja yang noleh, dan satu ini sisi seberangnya dia noleh juga ke sini. Oh, ya sebenarnya. Gitu. Jadi dia berputar dan ini berputar. Kelihatan nggak ya dari situ kalau ini berputar? Ini bagian tersulitnya. Terkesima kayaknya. Apa ngambil tisu mungkin? Jadi kalau tadi ini kita buat ya nanti tak tunjukin lebih jelas. Nah ini diputar ke sini, Din. Nah dari sini kita kayak pegang lurusnya telepon, terus kita putar. Ini sambil dipegang bawahnya, ini diputar. Nah dia jadi gini. Ya tinggal kelopak-kelopakmu dinaikin ke atas saja. Nah tapi yang penting pokoknya bawahnya diikat dengan kuat. Nah ini kan naik ke atas ini. Nah ini kita jilid. Supaya lebih aman, jiwit dan diputer. Terus habis itu diambilin isolasi supaya dia mengikat. Ini seriusan loh ya, aku nih bikin kayak gini, kita ini bikin kayak gini itu ada added lovers yang waktu itu butuh untuk Sweet Seventeen-nya adiknya. Dan cuma ngikuti dari YouTube dengan bahan yang dia punya, beneran jadi dekor untuk Sweet Seventeen adiknya yang memang pestanya nggak bikin besar gitu, katanya dibikin kecil, jadi itu pun juga surprise. Jadi ya wajar kalau dia nggak berniat budgetnya besar. Nah, ini kalau sudah ini diikat dengan kawat ini, kita ikatkan di bagian bawahnya, terus tarik kuat-kuat. Nah seperti ini. Tapi ya gitu, kawat-kawat tajam-tajam ya Din ya. Berarti kalau dipikir-pikir kamu proses membuat origami yang di weddingmu, origaminya itu ya just info, itu ditabur di ceilingnya depannya restoran Trimurti sampai di pohon-pohon. Tapi nggak tahu mau taruh di mana. Iya, saking banyaknya. Dan waktu dibawa ke kantor sini sama Rini, wih jadi beneran Bu. Bikin Aku origami. ditantang soalnya. Aku ditantang. Bikin origami beneran. Terus itu kenapa bikin origami? Karena kita membuat dekornya itu gayanya juga ada garisan-garisan yang patah-patah seperti origami itu. Ingat kan yang di dekatnya pohon itu kita bikin apa namanya hexagon. Jadi ada bentukan-bentukan itu. Nah waktu itu kamu masih ingat gak ya yang waktu itu yang kamu ngomong ke aku di pool itu? Aku pengennya itu yang masih ingat gak? Jadi kenapa kita menjadikan hexagon itu? Ingatnya, aku ingat soalnya. Aduh aku lupa. Lolotet yang sudah terbuka rasanya di situ ya tadi ya. Oh ya ini masih lupa. Karena bungkus itu ini buka ini ada isolasinya lagi. Jadi lebih cepat kalau ini. Nah. Ya. Sekarang sudah berhasil? Ya enggak sih. Ya toh sih, kamu pinter kok untuk kayak gini-gininya. Tangan itu secara
secara tidak sadar memang tangannya luas. Oh gitu. Gitu. Jadi ini paling aku ambil kira-kira segini. Nah terus ini langsung gini, langsung ini kita lekatkan di atas. Karena floral tip tahu sendiri kan, memang dia agak licin-licin gitu, jadi harus dijilid dulu, dipegangi erat-erat, terus ditarik putir ke bawah. Dan menutup tisunya. Terus dia harus meluncur sampai bawah. Mungkin tak ajarin satu kali lagi bikin bunganya ya. Since bikin bunganya itu gampang-gampang susah. Aku ya tadi sudah hampir oke, ya apa nih di krompol jadi sudah. Ternyata ada kayak gitu. Tak coba satu kali lagi ya. Dan nih sambil Diana bikin itu. Jadi gini. Terus kita harus ambil sisi serongnya. Nah, terus ambil sisi serong satunya. Oke. Tidak harus terlalu rapi, tapi kelihatan bentuknya. Kalau kita buat segitiga sama kaki. Nah, terus diambil lipat kaki sesuai ini garis tisu umumnya. Nah, terus kita turunkan ini satu. Jadi gini, ya. Nanti buat Eden lovers yang nggak paham, bisa lihat di YouTube channel terus diulang. Bayangkan, soalnya nggak ada gambaran di situ. Mestinya dikasih langkah-langkah gitu ya, gambaran di atas aja. Segi empat gitu terus. Iya. Nah, ini terus nanti dibawa naik ke atas. Seperti ini. Sama seperti ini. Kelihatan tak? Kelihatan ya? Mungkin bidangku harus ini. Ya, lebih kelihatan nggak sih? Oh iya. Nah, ya. Jadi seperti ini dilipat. Ini kayak kode-kodean kalau origami katanya teman-teman Eden's Family tadi. Nah, ini dilipat balik ke bawah. Terus ini juga dilipat balik ke bawah. Kalau aku ngajakannya tak selesaiin satu sisi ini dulu, supaya nggak bingung sama sisi satunya. Nah, terus ini kita bikin kotak, ya. Ini kita bikin kotak. Oke, seperti ini. Nah, baru kita balik sisi satunya. Bikin seperti tadi. Bikin lipat kaki ke dalam juga. Terus bikin lipat ke bawah. Ini kalau kepepet Eden bisa juga kita memproduksi bunga sendiri ya. Oke, kerahkan seluruh Eden bikin 30.000 bunga. Nggak bisa ya. Bisa gawat. Berhubung cukup lama waktunya weddingnya kita masih bisa. Oh, tapi pernah ada juga sih satu lagi mantannya Eden yang custom made weddingnya sendiri. Dia ngeplongi kelopak sakura. Waduh, itu keren ya. Karena temanya sakura. Oh. Karena dia dilamar sama cowoknya di negeri sakura. Oh. Tinggal di kuncup bawahnya lebih erat, jadi dia kecil. Tapi kalau mau bikin besar, dia dibukanya lebih besar. Nah, dia kan cantik-cantik kayak gini. Ya kan? Ya, bikin cirami deh. Iya, oke. Terus disemangati bunganya biar dia mekar lagi. Maka harus disiram sekali bunga. Jangan, tambah jadi bubur. Jadi dia disemangati, ayo kita semangat, naik-naik dikit. Nah, dimekar-mekarin dikit, tinggi-tinggikan. Ini persis kayak bunga fresh beneran loh. Bunga fresh itu ya, kalau sudah misalnya sudah mau pingsan gitu, kita semangati. Oh gitu. Dinaik-naikkan Ini dikit. tinggal disemprot apa tuh yang pinoxid itu ya? Warna ya. Oh iya. Ide bagus. Jadi gradasi. Pintar-pintar. Apakah saya akan direkrut sama Eden? Kita lihat. Iya masalah. Cengli. Oke, sekarang kita sampai pada potnya. Nah, pot ini sebetulnya bagian yang paling gampang. Walaupun kelihatannya kayak salah satu member dari Fantastic Four. Kamu tahu? Iya. Kan ada yang manusia batu itu. Nah, ini kita manfaatkan sekarang kan banyak itu ya makanan-makanan Iya, online. makanan cup-cup gitu. Iya.
bungkusnya kan ya selalu Jangan dibuang. Iya. Bau-bau babi gitu. Jadi kalau rumahnya masih kosong jangan dibuang ya kap-kap gini. Bekas ayam geprek. Bisa buat sampah, bisa buat pot bunga. Iya. Kalau yang ini yang tak pakai ini bekasnya hair mask. Oh, Masker rambut lumayan lah. Habis keramas terakhir habis ini bisa jadi flower pot. langsung Oke, jadi simpen. yang Langsung dikaryakan. Nah, kalau yang ini bahannya seperti yang terlihat, ya bekas mangkok yang ukuran kayak gini. yang paling gampang cari. Paling gampang ya, dan dia ringan dan dia kertas, jadi mudah ditempeli apapun. Terus kita butuh kulit pohon. Ini beneran kita nyari di pinggir jalan. Di kope-kope. Iya. Terus didatangi satpam. Oke. Aduh kayak film-film. Terus ditanyai satpamnya, mau apa mbak? Pak, itu kulit pohonnya kan sudah jatuh-jatuh, lepas saya minta kulit. Oh enggak apa-apa, dibantu. Dibantu. 10 pohon tuh bapaknya ikut keliling rumahku. Sambil bawa dos aqua. Nah, jadi ini ditempelkan pakai lem tembak. Jadi kita pasti perlu lem tembak. Lem tembak saya panas. Tapi ini perlu digelapin dulu. Karena kan kulit pohon kan gelap. Kalau nggak digelapin nanti dia jadi kelihatan putih lama coklat. Boleh kan Bungkus bungkus pakai ini. Nah, di sini kita perlu kertas krep. Nanti kita potong di bagian ininya dia. Jadi ini dipotong sini. Kamu yang potong? Ini potong aja sesuai garis ini sudah. Warna kertas krepnya pokoknya yang gelap. Kalau nggak ada kertas krep bisa juga kalian pakai lakban hitam. Intinya pokoknya digelapin. Mau dicat juga boleh, dicat hitam gitu. Jadi nyamar. lebih gampang sih. Iya. Dan ini spidol. Iya. Dengan sepenuh hati karena spidol agak lama ya. Kenapa milih di Trimurti? Kan banyak itu ya tempat yang bisa intimate dan poolside sebetulnya. Nggak tahu sih, soalnya aku kan bukan orang Surabaya, jadi aku browsing berapa tempat. Rasa atau logatnya? Jadi browsing beberapa tempat yang kira-kira menyesuaikan tema rustic. Oh, kamu emang dari pertama pokoknya ini rustic. Ya soalnya sok kebule-bulean gitu. Soalnya kan ngeliat wedding American style itu kan Kita kayaknya semua nyaman seperti banget, itu kok, Di. cozy banget. Iya. Terus ini sebenarnya aku sampai pengen dekor sendiri loh bahkan. Iya, aku inget Jadi sampai aku dibilangin sama semua keluarga, kamu itu jangan sok Superman, semuanya mau diusul sendiri. itu namanya kreatif. Ada kok, ada manten itu yang lain. Nah ini ada dia sudah warna soalnya dulu. Yang ininya aja yang dileketin. Pokoknya supaya dia gigit gitu. Aku pernah gini ya lupa, tak pegang. Aduh rasanya gimana gitu. Nah ini dan ini tidak harus sampai rapi bersih karena Mau ditempelin lagi. Iya, ditempelin lagi. Ini juga dilem lain. Ini udah gigit belum? Oh karena dia kertas jadi dia bisa ditekan. Hidup dalam tekanan dia. Dia sangat berusaha dalam hidupnya. Aku tuh juga lucunya waktu weddingmu itu sudah kayak reuni sama teman-teman kuliah. Oh iya. Ketemu loh, IO teman kuliah, MC teman kuliah, dan lucunya Melia tuh teman SMA. SMA aku. Teman SMA ya, SMP juga enggak sih? SMP enggak. SMP enggak, karena aku ya baru sadar waktu itu kamu waktu bilang, iya sih Melia itu kan orang Makassar ya, pantesan kenal. Terus juga nyambung sama sepupuku. Iren. Oke, ini kita lem random gini. Iya. Terus nanti ditempelin. Tapi memang lem tembak itu kan gitu ya, cepet kering. Nah, ini kita kira-kira pilih mana yang cocok. Iya betul itu kulit kasarnya yang itu yang dipakai. Terus ini, nah ini yang ininya. Kira-kira beberapa aja supaya teman-teman lover semua kebayang. Tidak bisa ditempelin semua, Kak. Lama nanti kita. Bentuknya kayu itu ya menyenangkan. Kenapa aku milih kulit kayu? Karena dia memang ya bikin kelihatan hasilnya plastik beneran. Nah, jadi dan asiknya nggak harus rapi pun jadi. Iya. Itu beban membuat sesuatu sudah harus DIY sendiri terus habis itu suruh rapi itu satu beban. Jadi tidak terlalu stres ya. Iya.
karena harus rapih banget. Mungkin ini namanya potnya pot anti stres. Benar. Jika Anda mungkin merasa bosan di rumah, mungkin Anda bisa membuatnya. Iya. Sebentar lagi masuk bulan puasa sambil ngabuburit. Iya, benar. Siapa tahu bisa dijual kan bisa dapat penghasilan juga. Oh iya ya, pinter-pinter. Nah, ya itu memang apa hebatnya manten-manten zaman sekarang kreatif semua. Oke, kira-kira kalian bisa mengikuti ya. Nanti ini kita minggirkan ke sini dulu. Nah, kira-kira dia akan jadinya seperti ini tadi. Nah, sekarang kita kasih talinya dulu atau bunga dulu sebaiknya. Tanami bunga dulu ya, baru talinya nanti ya. Oke, ayo kita menanam bersama-sama. Kalau nanam bunga itu harus ada focal point. Jadi tengah satu, kemudian kita sebar kayak bintang. Terus baru ngisi sisanya. Kamu yang nancepin tengah ya. Aku nanti nyebarin. Aku terharu. Peresmian kayak foto-foto pemerintah. Terima kasih. Ya, oke. Nah, ini kita bikin tancepin kayak bintang. Nah, tancepin lagi Din. Yang sisi satunya berarti. Makanya kita pakai kawat supaya dia cukup kuat untuk. Oh ya, dalamnya itu diisi styrofoam ya? Iya, dalamnya iya, tapi lupa tadi menjelaskan ya toh. Karena kepikiran sama tulisan yang di sana. Jadi di dalamnya pot itu kita masukin sisa-sisa styrofoam. Kalau diaduk sisa styrofoam. Kalau orang awal Kalau membuat buat rumahan sih mungkin bekas-bekas yang kayak apa kemasan-kemasan iya, elektronik gitu kan iya, banyak. iya. Kalau enggak bisa juga gini, ambil spon tapi ditusuknya harus pakai apa namanya gunting. Oh, tenaga. Terus dilem. Lumayan gampang sih kata. Iya, mestinya gampang ya dapat styrofoam ya. Oke, nah ini sekarang kita pasang yang sisi sini. Intinya kita isi sampai penuh. Ini kita bawa ke sini. Nah, jadi dari sini kan kita sudah bisa lihat ini bentuknya. Nah, terus kita mengisi sisa di antaranya. Pekerjaan kayak gini ini menyenangkan. Nanti di YouTube pasti akan diedit jadi lebih singkat, pastinya. Tapi singkat dan bermakna. Oke, nah sekarang ini kan sisi sininya yang belum dilihat. Supaya tidak bergoyang-goyang, ada bagusnya kalau styrofoamnya itu nanti dari awal ditusuk sama satu tusuk sate dari tengah. Jadi kayak sandwich gitu, terus ditusuk cep. Nah, jadi dia berhenti bergerak. Begitu kira-kira. Nah ini kan bagian sini-sininya masih kelihatan. Nah ini kita tutup, maklum dekorator. Itu kayak kalau kurang penuh dekornya merasa nyaman gitu. Hampa. Iya. Jadi ini, nah kita tambahkan di sela-sela yang rasanya kurang padat. Karena ada kawat sekali lagi dia ditekuk dikit nggak apa-apa dia. Ini sebelah sendiri juga oke sih. Iya. Enggak diselipin sampai. Oh, selip aja ya. Ini Iya, iya, lumayan iya. kencang kok. Oke, ya. Mbak. Ini kawatnya harus digunting lagi, soalnya dia sudah. Ih. Nah, jadi buat kan setelah ada floral tape-nya. Rasanya oke sudah. Nah, oke. Dilarang bergerak banyak-banyak karena kalau enggak dia akan berhamburan. Oke, nah kita sudah siapkan tadi 3 tali yang dikempang. Karena kalau ngempang dari sini kita akan lama nunggu kempangnya. Jadi ini tali awalnya kayak tali kayak gini. Tali rami. Tali rami. Yang Ini- mesti ngomongin tali hijau. Ini mainanku waktu pas dekor. Penting itu ya dunia soalnya. Iya iya. Kue tarmo waktu itu pakai siapa ya? Aduh, lupa ya. Itu bener-bener dadakan. Kalau mau bagian rahasianya sih itu
Kayaknya 2 jam sebelum wedding. Enggak sih, aku kan acara jam 4. Iya. Itu jam 12 selesai. Oke, iya. Vendornya pasti banyak sekali itu. Enggak, kebetulan temanku yang pesenin karena aku udah nggak bisa ngurusin semua. Jadi aku cuma pas ngehnya tuh pas ditanya pas pagi-pagi jam 10. Wedding cake-mu dari mana? Oh iya, aku pesen. Melia ngomong. Ben juga toh. Iya. Itu membuktikan bahwa kalau kamu walaupun dengan waktu singkat sebetulnya bisa. Cuman ya memang harus banyak orang-orang terdekat yang benar-benar tiba-tiba refleks untuk benar. Dan harus ada pemakluman juga di sana sini toh. Iya. Karena maksudnya gini, aku tahu kamu orangnya easy going. Iya toh deh. Kalau nggak easy going kan pasti stres sendiri kamu. Iya sih. Ngurusin itu. Oh ya, ini buat info, ini kita kasih lem tembak yang mana akan susah kelihatan. Pokoknya poinnya tadi kita kesini untuk ngelem ini tali. Karena kita bukan meletakkan tanah sungguhan, jadi ini cukup kuat pasti. Iya rasanya cukup kuat dan cukup panas tepatnya. Aku suka lem tembak ini ya karena dia sepertinya ajaib mengikat semua. Ini terus sisi, nah kita tentukan kalau ini sudah di sini berarti satunya di situ yang sini aja ya. Ini terus kita tempelkan si tali berikutnya. Ini sambil kita tekan-tekan. Mungkin biar lurut dulu, mending ini enggak dulu. Terus. Nah, jadi ini harus diikat dulu dengan kayunya. Oke, tahan dulu. Sudah lebih membantu, dia bisa pakai dengan sesuatu yang tahan panas daripada jariku ya. Oke, yang itu sudah. Belum terlalu kuat. Kalau sudah tidak terlalu panas, nah aku bisa tekan-tekan. Nah, oke. Nah, ya dia bisa lebih ikat. Oke, yang ini lepas kan? Enggak. Oke. Sip. Cuman kayaknya kalau mau buat lebih kuat lagi kayaknya harus dibolongin ya supaya di. Betul. Ini tadinya dilubangi, tapi lubangnya dengan kepangnya lebih gede kepangnya. Jadi akhirnya dia enggak bisa masuk di situ. Oh, ini lebih enak dilem ke kulit kayunya ternyata. Oh iya. Karena dia lebih bisa ditekan. Oke, tak kasih lem ke kulit kayunya kalau gitu. Karena ini bisa kita tekan. Tapi atau kalau mungkin ini ya apa? Jika saya agak panjang ininya, kepangnya segini, dilingkar dulu. Itu juga bisa. Buat Iya. sini. Jadi bisa dilingkar keliling ya dia ya. Jadi kita amankan di sisi sini. Di sini satu, sini ya kayaknya ya. Ini kali ini rasanya tak lem sama si ini aja. Namanya Sama si ini. kulitnya ya. Iya, biar bisa ditekan-tekan. Terus Nah, oke. Nah, ini kan bisa dijilid kuat. Lihat seberapa kuat tarikan tangannya supaya otot saya lihat supaya bisa mengikat ini lebih kuat lagi. Ini sekali lagi ini pot untuk bunga kering dan bunganya dibuat dari tisu. Jadi makanya dia ringan. Kalau bunganya berniat lebih berat dari ini, ya rasanya pot beneran gitu ya, talinya pasti harus diikat keliling. Kayak yang tadi kamu ngomong itu. Nah, ini sekarang kita sambil tunggu kering sebentar. Memang untuk live DIY yang ini pasti agak panjang. Jadi buat teman-teman dari lovers yang mau lihat ya, tolong bersabar. Tapi intinya sebetulnya pengen berbagi. Kalau inti yang aku rasain dari weddingmu dulu deh, itu satu ngurus wedding dalam waktu yang singkat itu
jangan stres, nggak masalah. Iya. Padahal kamu juga ditambahi ada kompleks masalahnya di dalam keluarga, ada yang papa yang sakit, terus habis itu kamu juga ya pasti itu mengganggu pikiran juga, ya toh. Plus kamu punya idealisme juga orangnya sebetulnya. Untungnya gerakannya refleks juga. Iya. Cepat. Dan pada saat bunga pengantin pas datang itu aku sempet sih hias sendiri lagi nambah. Ya Kak. Aku udah prepare dari rumah itu bawa yang ini tali rami, bawa apa gitu. Kamu dan tali ramimu. Iya, aku dan tali rami. Aku bisa bikin novel kayaknya, aku dan tali rami. Terus renda-renda gitu buat. Oh, kamu tambah di lingkar pitanya itu. Iya, soalnya kan bunganya pas datang itu kan bener-bener plain banget, nggak ada hiasan yang. Iya, karena talinya pitanya itu kan ya pita biasa. Jadi aku tambahin kayak goni dikit. Terus Jadi cantik, kesan plastiknya lebih jadi kuat. lebih berasa pasti. Nah, bahkan masih bisa mengcustom. Iya, hebatnya gitu. Itu kalau aku ngomong kalau punya kemauan pasti ada jalan lagi ya. Aku pernah ketemu manten yang 2 hari sebelum hari hanya ngurusnya. 2 hari sebelum hari hanya. Tapi ya gitu, biasanya pestanya itu nggak kayak kamu simple lagi. Hanya dinner tepatnya. Gitu. Jadi kalau nggak dinner ya sudah stres semua. Koki-kokinya itu semua bisa stres. Karena dia datangnya di ballroom. Di ballroom Mercure. Dapatnya Mercure dalam 2 hari siap pokoknya. Jadi waktu datang itu belum ada dekor, belum ada band, belum ada gedung. Belum ada MC, semua langsung satu paket. Sudah saat itu semua bisa terjadi. Jadi ya kayak weddingmu sendiri, aku juga merasa walaupun mepet, tapi kalau kamu punya planning, terus habis itu punya tenang, ya nanti pasti bisa. Kita pasti bisa bantu juga, karena kita kan ada pengalaman, terus ditambahi apa kamu pinginnya, terus disatukan, nah jadi deh. Itulah yang suka dari sangat ekspresif dan benar-benar bisa dalam hal yang mendadak. Thank you. Jadi ya kita senang, soalnya kita sudah kalau melihat manten itu kan kayak aku ngerti apa yang kamu rasakan saat itu, walaupun tidak betul-betul tahu kompleksnya kayak apa, tapi aku tahu kebutuhannya apa, endingnya gimana. Oke, tetap bro, ya. Kita sudah khawatir. Ternyata cukup kuat. Cantik ya. Yeay. Tinggal disemprot-semprot gitu, cakep ya. Iya, bisa bikin warna peach. Warna pink terus gradasi warna iya. Gitu. Ini baju kita angkat gini. Ditutupi poin-poin. Oh, cantik. Nah, tadinya rencananya kayak Diana dan tali raminya. Ini mau tak kasih tali rami. Ayo kamu dikasih kehormatan untuk mengikat potnya nih. Ini diikat kemana maksudnya? Pinggangnya. Pinggang sini lah. Ya, diikat kita biasa gitu, jadi biar cantik nanti kita potong. Tak arahkan ke kamu lebih gampang tak? Tidak. Wih, iya. Aku dan tali rami ingat. Ingatlah itu. Terus juga yang aku dapetin, kalau kamu punya kemauan apa, itu stick to the plan aja. Iya toh? Ternyata kan semua bisa jadinya cantik dan nggak perlu. Yang asiknya lagi gini, aku yakin kamu kan juga pasti ada budget ya toh untuk wedding. Makanya ternyata akhirnya itu out of budget atau bisa stick to the budget? Nggak out sih, jadi benar-benar lepas gitu. Soalnya kan jadi bagusnya kan badannya kan mau private. Jadi kadang-kadang kan kalau orang tua itu kan udah makan meja aja, nggak usah pakai dekor gitu. Gimana namanya kita yang anak-anak muda yang aku sih pengennya sih tamu datang kan aku ngerti ya, tamu itu kan zaman sekarang itu kan mau foto-foto. Iya. Jadi aku sebenarnya menyiapkan dekor itu sih buat mereka yang pengen ini sih kan udah capek-capek dandan lah ya. Jadi kan at least kan harus ada foto-foto backgroundnya. Masa nggak dikasih apa-apa sama sekali? Masa cuma dikasih foto pulang kan nggak ada foto-foto. Sayang loh backupnya, udah mahal-mahal dibeli. Berapa jam juga dipasang gitu? Makanya. Jadi kalau di sini dengan background yang bagus, yang ini kan juga mereka juga lebih lebih instagramable. Ada kesannya, ada instagramable-nya juga. Ya zaman sekarang gitu loh, siapa yang nggak mau foto ya toh. Dan pada saat itu kita memanfaatkan dekor yang ada di restoran ya, seperti kursi dari Trimurti, kursi soto, tapi aku belinya Kinder Joy. Soalnya modelnya bulat gitu panjang. Iya, aku
aku ngomongnya sudah kursi soto. Terus ruangannya juga, oh ini penting ya Jen ya. Kalau kamu milih wedding yang private, terus on budget juga, mau stick to the budget, itu sebaiknya pilih ruangan yang sudah setengah matang ya. Nah, aku sukanya remote gitu. Iya, iya. Jadi kita tinggal nambah beberapa. Kalau kita itu tuh ada compare nggak sama venue lain ya? 1, 2, ada? Enggak sih? Pernah sih, cuman langsung pas udah ke tempat kedua itu aku langsung tetap aku kayaknya shock itu udah situ aja. Males muter-muter lagi udah situ aja. Waktu ngalami weddingmu sendiri, itu lebih banyak orang milih di luar atau di dalam wedding? Kalau kamu perhatikan? Aku nggak perhatikan cuman sudah? banyak yang keluar sih, soalnya kan pas malam itu kan bagus banget katanya, aku sampai Iya. nggak bisa Lampu-lampunya. malah tamu-tamu yang bilang aduh di luar tuh bagus banget loh Jadi dekornya kamu juga gini. malah nggak kumpul nyari AC dingin-dingin di dalam enggak ya? Soalnya kan mungkin apa banyak pohon juga kan, Nah. jadinya kan airnya nggak seberapa juga. Oke, kan ini orang Surabaya ya, yang manten-manten yang tak temui sama keluarganya rata-rata. Kalau pesta outdoor itu sudah khawatirnya ini keringetan nanti apa, tapi ternyata enggak juga, orang cari keluar. Soalnya memang tempatnya rindang kan. Hmm. Jadi walaupun banyak angin pun dia nggak seberapa nyepin Iya. rambut anti badai. Oh iya, jebul-jebul, Iya. jebul-jebul kamu masak semua nggak terbang-terbang. Oke, thank you Paul Iya, ya di sama-sama. teman di sini bikin rustic hanging flower pot yang namanya cukup panjang dan dipitain lagi sama Diana ini dipatenkan ya dari Iya, patenkan aku dan tali rami. Aku mau kasih kenang-kenangan deh buat kamu sesuatu sebelum kita sekalian pamitan. Ini Eden ini kan tahun ini 17 tahun. Oh. Waktu tahunmu berarti kan 16 16 tahun. Iya. Oh iya. Jadi kita bikin agenda, walaupun sekarang masih di bulan Maret, diterima dengan senang hati ya. Din, ya. Makasih, aduh. Thank you ya. Kebetulan banget aku butuh banget loh. Oh iya? Iya. Aku sengaja idenya bikin yang bisa dipakai lagi dan dipakai lagi. Kan kalau binder kan kita Oh bisa iya isi benar, dengan jadi apapun. tinggal diganti ya. Ya, semoga bisa berguna. Oke, thank you ya Din. you. Thank you udah temenin. Thank you for joining. Thank you for watching. Bye bye. Iya.